Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Mari sama-sama kita mendengarkan renungan yang saya ambil dari buku Gemar. Saya ambil dari kitab Mazmur 144 ayat 1 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian syukur Raja. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Ya, saya beri judul renungan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan benteng kehidupan kita. Ya, kitab Mazmur, khususnya Mazmur 144 ini ya, merupakan kumpulan puji, pujian dan doa untuk Allah yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi Mazmur ini ditulis dalam berbagai konteks, ada kemenangan, ada penderitaan, pengharapan, bahkan ratapan ya. Jadi Mazmur 144 ini adalah Mazmur Daud yang menegaskan bahwa kemenangan dalam hidup bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena pertolongan Tuhan. Secara konteks, Mazmur ini bisa dilihat sebagai doa sebelum perang atau refleksi rohani seorang Raja Daud ya, yang sadar bahwa semua pencapaiannya berasal dari Tuhan. Jadi dalam Mazmur ini Daud memuji Allah sebagai pelatih perangnya ya, menyadari kefanaan manusia dan berseru untuk pertolongan ilahi. Dan poin pertama yaitu Tuhan adalah sumber kekuatan dan pelindung kita. Saya ambil dari ayat pertama, yaitu terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Ya. Di sini kenapa dikatakan gunung batuku? Gunung batuku ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani adalah suri. Ini adalah simbol perlindungan yang teguh dan tak tergoyahkan. Dan mohon diamati kata mengajar. Mengajar ini berarti memberi keterampilan, melatih dengan maksud itu membentuk kita gitu ya. Jadi Daud di sini memulai dengan pujian. Di situ dikatakan terpujilah Tuhan, karena ia sadar kekuatan yang ia miliki itu bukan berasal dari dirinya sendiri, namun dari Tuhan. Jadi di sini nampak sekali Daud itu tidak menyombongkan diri. Walaupun dia seorang raja ya, tidak menyombongkan kemampuan militernya, tetapi justru menyatakan bahwa setiap kemenangan adalah hasil didikan dan perlindungan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dinyatakan sebagai gunung batuku yang tadi saya sampaikan, yaitu simbol perlindungan yang teguh dan tak tergoyahkan. Ya, ini menunjukkan sikap rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Daud juga menyebut bahwa dengan banyak sebutan pribadi, yaitu perisaiku, penolongku, tempat perlindunganku. Ini menunjukkan relasi yang intim, bukan hanya konsep ilahi, melainkan kepercayaan Daud sepenuhnya kepada
Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita pasti menghadapi banyak peperangan atau yang biasa disebut tantangan dalam hidup ya. Banyak hal, stres pekerjaan, konflik keluarga, konflik bagi diri kita pribadi ya. Tapi di sini Daud mengajak kita untuk mengakui Tuhan sebagai pelatih rohani kita, pelindung sejati. Jadi Daud menekankan bahwa jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi belajarlah dari Tuhan melalui firman dan doa setiap hari. Ya. Karena di sini dikatakan terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya. Anggap Tuhan itu sungguh luar biasa, yang teguh dan tidak tergoyahkan. Poin kedua yaitu manusia itu lemah, tapi diperhatikan Allah. Di sini saya ambil dari ayat ketiga, yaitu ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Ya, manusia di sini menggunakan kata enos dalam bahasa Ibrani, menunjukkan kerapuhan manusia atau makhluk yang cepat berlalu. Ya, kita tahu manusia pasti akan mati. Dan pelajari dan perhatikan kata memperhatikan dan memperhitungkan ya. Memperhatikan itu di sini dalam bahasa aslinya mempunyai arti yaitu mengetahui secara intim, bukan hanya mengenal secara umum. Jadi khusus ya, perhatian khusus. Dan memperhitungkan itu memiliki arti menganggap penting dan memberi nilai tinggi. Jadi artinya apa? Daud merenungkan bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar memperhatikan makhluk fana seperti manusia. Siapa sih kita ini? Gitu. Ya, tapi di sini kehidupan manusia digambarkan seperti bayangan yang lewat. Ya, dijelaskan di ayat keempat. Cepat berlalu dan tidak dapat dipegang. Namun Allah tidak mengabaikan manusia. Justru ia memperhatikan, bahkan menghitung hidup mereka sebagai sesuatu yang bernilai. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru dia memperhatikan dan memperhitungkan kita ya. Kita yang makhluk fana ini, yang nantinya akan mati, entah kapan itu, tapi Tuhan selalu memperhatikan dan memperhitungkan. Dikatakan memperhatikan yang tadi saya jelaskan itu adalah mengetahui secara intim. Berarti Tuhan itu tahu, bukan hanya secara umum, bukan secara luarnya aja, tapi dalamnya. Tuhan juga memperhitungkan. Artinya Tuhan ini memberi nilai tinggi kepada kita. Ya, menganggap kita ini penting. Ya. Jadi banyak orang merasa tidak layak lah, gagal lah, atau tidak berguna. Namun firman ini meneguhkan bahwa setiap orang diperhatikan oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita diajak untuk memandang diri dan sesama sebagai ciptaan berharga. Tidak memandang rendah siapapun, termasuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan pernah khawatir dalam menghadapi hari-hari. Karena apa? Tuhan itu selalu memperhatikan kita dan memperhitungkan kita. Poin yang ketiga yaitu Allah bertindak menyelamatkan umatnya. Ya, di ayat ke-5 sampai ke-7 saya baca. Saya ambil dari ayat 6 ya. Ayat 7, yaitu ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir. Ya, kata ulurkanlah tanganmu itu memiliki arti tindakan Allah yang langsung dan penuh kuasa. Juga kata bebaskan itu menarik keluar dari bahaya secara aktif. Kata banjir itu di situ sebagai simbol atau ancaman atau kekacauan hidup yang dapat menenggelamkan kita. Artinya apa? Daud tidak hanya memuji tapi juga memohon pertolongan Tuhan secara langsung.
Jadi ia tahu bahwa musuh yang dihadapi kuat, tapi lebih besar lagi kuasa Allah. Tindakan mengulurkan tangan menggambarkan Tuhan yang aktif menolong, bukan pasif mengamati. Tangan Tuhan yang perkasa sanggup menyelamatkan dari banjir, yaitu apa? Masalah hidup yang dapat menenggelamkan kita dari tipu daya manusia, bahkan dari maut. Jadi ketika kita berada dalam situasi tertekan, keuangan, relasi, penyakit, atau ketidakpastian masa depan, kita bisa berseru seperti Daud, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut untuk datang kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Jadi Allah di sini tidak hanya mendengar, tapi Allah juga bertindak. Jadi Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita sama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan kita. Mazmur 144 ayat 1-7 ini mengajarkan banyak hal bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah bersandar pada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan sejati. Yang kedua, sadari nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Meskipun kita lemah dan fana, kita tetap diperhatikan dan diperhitungkan. Yang ketiga adalah berdoalah dengan iman, sebab Tuhan bertindak nyata menolong umatnya. Jadi Bapak Ibu, bangun relasi pribadi dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan kitab suci, firman Tuhan setiap hari. Terus hargai diri kita sendiri dan orang lain, karena Tuhan sendiri menghargai hidup kita. Dan latih keberanian untuk berdoa dengan sungguh, sebab Tuhan yang sama yang menolong Daud juga menolong kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.